Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Ummahatul Jannati dimanapun kalian berada, insya Allah bersama saya Ani Nur Sakinah Sukarma yang akan memandu kajian online Ummahatul Jannati pada hari ini. Insya Allah kita akan mulai dengan pembacaan Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah bersama-sama bersama Ustazah Hasunah, yang kemudian akan dilanjutkan materi kitab Tarbiyatul Aulad bersama Ummu Nailah. Kepada para pemateri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bunda-bunda soleha Ummahatul Jannati yang berbahagia, mari sama-sama kita kembali buka lembaran ayat-ayat Allah, lembaran surat cinta dari Allah. Semoga hati kita semakin dekat jika kita membacanya dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.
orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, bunda-bunda soleha, kita baca hukum tajwidnya dari aina matakunu di situ. Aina sebelum ya sukun berbaris fathah, ai di situ hukumnya mad lain. Mad tabi'i takunu kunu mad tabi'i ya'ti bikumullahu lafaz jalala jami'a di situ mad iwad. Inna hukumnya gunnah musyaddada. Inna allaha lafaz jalala ala mad tabi'i kulli syai'in qadir. Syai'in tanwin ketemu qaf ikhfa, qadir mad arid lis-sukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, apa kabar ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT tentunya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu adalah kenikmatan yang tentunya jangan sampai pernah kita lupakan, ya, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita di dalam menjalani hidup. Alhamdulillah, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan menyimak terkait dengan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau kitab tentang pendidikan anak di dalam Islam. Kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, tetapi masih di dalam poin memilih pasangan. Seperti apakah pasangan yang kemudian harus kita pilih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Mari sama-sama kita simak terlebih dahulu pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad. Bismillahirrahmanirrahim. Poin keempat, tafdilu dawatal abkar, ya, mengutamakan pemilihan yang gadis. Wa min taujihatil islami rasyidati fi ikhtiyari jaujati, dan dari, ya, pernikahan di dalam Islam itu mengarahkan di dalam memilih istri, ya. Jadi ini Islam mengarahkan bagaimanakah kita memilih istri. Tafdilul mar'atul bikri alal mar'atu thayyib, dikatakan mengutamakan memilih seorang perempuan, ya, itu yang bikri. Yang bikri itu yang masih gadis atau yang gadis gitu, ya. Alal mar'atu thayyib,
dari wanita yang sudah pernah menikah atau janda. Lihikmin balighati wa fawaidi azimati, untuk kita mendapatkan hikmah yang agung dan juga bermanfaat besar. Famin hadhil fawaidi, maka dari manfaat besar ini ya, apa saja yang kemudian bisa kita raih gitu ya. Hamayatul usratu mimma yangoso aisyaha, yaitu melindungi keluarga kita gitu ya, dari apa-apa yang menyusahkan kehidupannya. Wa yuqi'uha fi habaili khusumati, dan menjerumuskan di dalam berbagai permusuhan. Wa yanshuru fi ajwa'iha dobabu masyakalati wa adawati, dan memunculkan di dalam suasana ajwaj, atmosfernya gitu ya, di dalam atmosfer pernikahannya itu kabut permasalahan dan juga pertempuran. Wa fil waqti nafsihi tamtayini li awasiri mahabati jaujiyati, dan di dalam waktu yang sama gitu ya, ketika kita menikah dengan yang gadis gitu, itu akan menguatkan kepada jalinan cinta suami istri. Jadi pemaparannya yang pertama tadi ya, itu akan, kalau kita menikah dengan yang masih gadis, maka itu keluarga kita akan terlindungi dari kesusahan hidupnya gitu ya, karena nanti akan dipaparkan kenapa yang gadis itu lebih utama dibandingkan dengan yang janda gitu ya. Ini salah satunya adalah dalam waktu yang sama akan memunculkan jalinan cinta kasih antara suami istri itu. Liyakunu likauni bikhari majbulati alal insi wal ilfati biauli insani takunu fi usmatihi. Dan dikatakan karena bikri, gadis itu gitu ya, dia itu akan lebih memunculkan kepada kehalusan dan juga kelembutan kepada aulal insan, kepada orang yang pertama kali menjadi fi usmatihi, menjadi penjaganya ya, watal taki ma'ahu, dan juga menjadi orang yang menetap bersamanya di waktu yang pertama atau cinta pertama gitu ya, watata'arifu alaihi, dan juga yang mengenalinya pertama kali. Bi'aksil mar'ati thayyibi, berbeda dengan perempuan yang sudah menikah atau janda gitu ya. Faqad la tajidu fi jauji thani al-ilfati tamati. Dikatakan di sini kadang-kadang yang sudah janda gitu ya, kadang-kadang dia itu tidak memunculkan di dalam pernikahan yang kedua itu kelembutan yang sempurna, kehalusan yang sempurna, wa mahabbati mutabadalati, dan juga kecintaan pengganti itu ya. Wa ta'allaqa qalbi sadiqi lil farqi kabiri bainal ahlakil ula wa muamalati tsani. Bahkan dikatakan, dan keterikatan bagi yang sudah janda ini, dia itu tidak akan keterikatan hatinya, qalbinya itu tidak akan sempurna ya. Dan ini berbeda secara besar di antara akhlak pada orang yang pertama, maksudnya suaminya yang pertama gitu ya, dan juga muamalati gitu ya, muamalat atau hubungan ya, atau interaksinya dengan suami yang kedua. Karena apa? Dia sudah punya maklumat, sudah punya informasi bagaimana dia harus bertindak, nggak boleh ngapain, harus ngapain gitu. Ibaratnya sudah punya pengalaman. Sedangkan kalau yang gadis itu masih polos gitu ya. Maka di sini Islam meminta menganjurkan gitu ya, memberikan anjuran bahwa menikah itu lebih baik kepada yang masih gadis. Fala gorobati an-naro ya Aisyati radhiyallahu anha qad wadahat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli hadhihi ma'ani. Maka katakan ya, fala gorobati, maka tidak asing bahwasanya kita melihat Aisyah ya radhiyallahu anha
ya telah memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap makna ini, artinya memberikan arti di dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama qalat li rasuli salawatillahi alaih. Ya, ketika Aisyah ini berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fima rawahul Bukhari, di dalam apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Bukhari. Ya Rasulullah, ya, Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aita law nazalta wadiyan wa fihi sajaratun qad ukilla minha. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, gitu ya? Seandainya engkau turun ke sebuah lembah, gitu ya, dan di dalam lembah itu, gitu ya, ada pohon yang telah dimakan darinya. Wa syajaratun lam yukilu minha, dan juga ada pohon yang dia belum dimakan darinya. Jadi sebagiannya udah dimakan, sebagiannya belum. Fi ay minha kunta turti'u bi'airika, katanya. Dan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, di manakah dari si pohon ini, gitu ya, yang engkau akan jadikan tempat gembala bagi untamu, ya. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah SAW ini bersabda, fi allati lam yurta' minha, di dalam yang tidak digembalakan darinya, maksudnya yang belum dimakan, pohon yang belum dimakan. Qalat radhiyallahu anha fa anna hiya, katanya, ya. Lalu kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah aku. Kenapa Aisyah mengatakan seperti ini, gitu ya? Karena memang Aisyah adalah wanita pertama, gadis pertama yang dinikahi Rasulullah. Ya, urutannya istri pertama Rasulullah itu adalah Khadijah. Ya, Khadijah ini seorang janda. Lalu yang kedua Saudah. Saudah juga seorang janda. Dan yang ketiga adalah Aisyah. Aisyah ini gadis. Kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Karena memang pada saat Aisyah dinikahi, Aisyah lah satu-satunya gadis yang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqasdu bayanu fadallaha ala baqi zawjati bi'tibari anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yatazawja bikran ghairiha. Ya, jadi sampai dikatakan di sini, dan maksud yang menjelaskan keutamaannya atas, ya, di samping istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menganggap bahwa Rasulullah SAW itu tidak menikahi gadis selain Aisyah, selain dirinya, gitu ya, selain Aisyah. Ya, tadi saya paparkan, ya, Khadijah dan Saudah itu adalah janda, sedangkan yang gadis adalah Aisyah. Waqat al-mahu alaihi salatu wassalam an ba'do hikami bijawaji bidawatil abakari, dan telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan petunjuk, gitu ya, dengan sebagian hikmah di dalam pernikahan itu dengan memilih yang gadis. Faqala alaihi salatu wassalam, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, fima rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi, di dalam riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, alaikum bil abakari fa innahunna a'dzabu afwahan. Ya, dikatakan di antara kalian, ya, nikahilah dengan gadis, maka sesungguhnya gadis itu, gitu ya, a'dzabu, dia itu manis afwahan pembicaraannya, wa antaku arhaman, dan banyak melahirkan, wa aqalu, dan sedikit habban, dia itu sedikit menyimpan, gitu ya, wa arda bi yasiri, dan juga ridho dengan sesuatu hal yang engkau berikan itu secara sedikit, gitu ya. Nah, ini pada wanita. Jadi memang tidak ada proses pembandingan, makanya dikatakan di sini wa arda bi yasiri, dia tuh nggak akan mengungkit-ungkit pemberian yang sedikit, karena memang nggak ada perbandingan kan, karena dia suami yang pertama, gitu. Oh, itu gambarannya. Kama almahu alaihi salatu wassalamu li Jabir
radhiyallahu anhu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu arahkan, tunjukkan kepada Jabir, sahabat Jabir ya, radhiyallahu anhu. Anna jawaja bil bikri yuladu mahabbati, bahwasanya pernikahan dengan seorang gadis gitu ya, yuladul mahabati, dia itu akan melahirkan cinta, melahirkan kecintaan. Wa yuqawiyu janibul ihsani wa ifati, dan juga akan memperkuat kesucian dan juga ifah, kewibawaan gitu ya, kehormatan. Faqad rawa Bukhari wa Muslim wa ghairihuma, dan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda kepada Jabir, wa huwa raji'u min ghazwati dzatur riqah, dan dia kembali dari perang dzatur riqah. Ya Jabir, hal tajawwajat ba'da, wahai Jabir ya, ini Rasulullah bertanya kepada Jabir ya, wahai Jabir, apakah engkau telah menikah? Qalat, selalu Jabir berkata, na'am ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Qala, lalu kemudian Rasulullah bertanya, as-sayyiban am bikran, janda atau gadis? Qalat, lalu kemudian Jabir berkata, la balit sayyiban ya, tidak, tetapi dengan janda. Qala afala jariyatu tala'ibaha wa tala'ibika, katanya, apakah tidakkah engkau menikahi seseorang yang gadis gitu ya, yang jariyah, yang masih gadis gitu, agar engkau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengannya dan engkau bisa dia bisa bermain denganmu. Qalat ya Rasulullah, in abi asaibi yauma Uhud wa tarki lana binatin sab'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku itu tertawan pada hari Uhud ya, atau pada saat perang Uhud, dan meninggalkan bagi kami itu 7 wanita. Fanakahatu imra'atu jami'atu ya, maka aku menikahi seseorang yang bisa semuanya gitu ya, jami'ah, yang serba bisa kalau kita bilang gitu. Tajma'u ra'us sahinna ya, dan bisa menjadi seluruh pengurus bagi kita. Wataqumu alaihinna, dan juga bisa melakukan apa yang sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Qala asabat insyaallah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, engkau benar insyaallah. Wa mimma yasiru ilaihi hadithu Jabir anna jawaja bil mar'ati thayyiban qad yakunu afdalu min jawaji bil mar'ati bikrin fi ba'di halati ya. Dan dengan apa-apa yang kita bisa pelajari oleh hadis tentang Jabir ini, bahwasanya pernikahan dengan seorang perempuan yang sayyib atau yang sudah janda itu sesungguhnya gitu ya, kadang-kadang keberadaannya itu lebih utama daripada pernikahan dengan seorang perempuan yang masih gadis di dalam sebagian kondisi. Kahalati Jabir radhiyallahu anhu allati marudhikriha, katanya di sini seperti kondisi Jabir radhiyallahu anhu yang tadi telah kita ceritakan, yang telah disebutkannya. Layatimu ta'awun ya, tidak sempurna gitu ya, membantu di dalam mengurusi gitu. Layatimu untuk menyempurnakan, membantu di dalam riayatil ayatim gitu ya, mengurusi anak-anak yatim, wa'inayati bihim, dan juga menjaga gitu ya, untuk menjaga dari mereka, waqiyami ala amarohum gitu ya, dan juga melaksanakan atau melakukan atas urusan-urusan mereka.
tahqiqan liqaulihi tabarak wa ta'ala. Sebagaimana secara hakiki itu di dalam firman Allah diwujudkannya gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Maidah ayat 2 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian atas kebajikan dan juga ketakwaan. Insyaallah ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pemaparan bagaimana kemudian Al-Quran dan As-Sunnah menganjurkan kita untuk memilih pasangan itu dari yang gadis atau yang masih bujang ya, karena ketika dia gadis atau bujang, kita bisa bermain-main. Artinya bisa bermain-main itu karena kondisinya tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Artinya dia tidak membandingkan suami sebelumnya gitu kan ya. Kalau janda itu pasti sedikit-sedikit mungkin aja, apalagi perempuan ya, kamu nggak kayak dia, kamu tuh nggak begini, nggak begitu ya. Wallahu alam juga sih ya seperti apa, tapi gambarannya menikah dengan seorang gadis itu lebih utama menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan dan suci Ramadan ya. Saya mewakili dari teman-teman Ummahatul Jannati mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan hati yang lapang dan penuh keberkahan. Ya, mohon maaf atas segala khilaf ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Hasunah dan Ummu Naila serta para sahabat Ummahatul Jannati yang telah menyimak kajian online pada hari ini. Semoga mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Ani Nur Sakinah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.